Selamat datang di pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Sebelum Sir lanjutkan pembelajaran, Sir ingatkan kembali, kamu harus mempunyai penggaris, pensil, pena berwarna. Jadi, alat tulis ini akan memudahkan kita dalam proses belajar mengajar pada bab yang pertama, yaitu geometri ruang. Geometri membantu kita diantaranya dalam mendesain rumah, mengatur ruangan, pembangunan gedung-gedung bertingkat, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya. Geometri merupakan ilmu yang bahas tentang hubungan titik, garis, bidang, dan sudut pada bangun ruang. Sir akan sajikan beberapa gambar bangunan yang menggunakan konsep ilmu geometri. Berikut adalah 5 bangunan paling indah versi arsitek dunia. Semoga slide yang disajikan dapat menambah semangat kita untuk belajar geometri ruang. Bab 1 Geometri Ruang. 1.1 Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang yaitu titik, garis, dan bidang. Kita akan mempelajari titik, garis, dan bidang melalui sebuah kubus. Kubus ABCD EFGH. Ini yang kita anggap sebagai bangun ruang. Kubus dibatasi oleh 6 bidang datar, salah satunya yaitu DCGH. Bidang mempunyai ukuran panjang dan luas, jadi bidang disebut berdimensi 2. Untuk memudahkan kita dalam memahaminya, perhatikan ruangan kamar. Pada ruangan kamar ada 6 bidang datar yang membatasinya. Bidang alas, bidang atas, depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan. Bidang ABCD dibatasi oleh garis AB, BC, CD, dan AD. Garis mempunyai ukuran panjang saja, jadi garis disebut berdimensi 1. Garis AB dibatasi oleh titik A dan titik B. Titik tidak mempunyai ukuran panjang, luas maupun volume, jadi titik tidak mempunyai dimensi. Sekarang, perhatikan gambar kubusnya. Kubus mempunyai ukuran panjang, luas, maupun volume. Karena kubus mempunyai ukuran panjang, luas, dan volume, maka kubus disebut berdimensi 3. Untuk selanjutnya, perhatikan contoh. Sir akan menjelaskan contoh soal. Perhatikan. Gambarlah kubus ABCD EFGH. Untuk penamaannya, kita buat secara berurut. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita akan menyelesaikan soal yang ada di sini. Yang pertama, A. Titik sudut. Titik sudutnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Banyaknya ada 8. B. Rusuk. Rusuknya ini dia AB, BC, dan seterusnya. Kita mulai dari alas. AB, BC, CD, AD itu untuk yang alas. Kita masuk yang tegak. Yang tegaknya AE, BF, CG, DH. Yang atas EF, FG, GH, EH. Itu banyaknya ada 12. C. Bidang. Bidang itu ada atas, belakang, depan, kiri, dan kanan. Kita mulai dari bawah. Alasnya A, B, C, D. Yang atap atau atas E, F, G, H. Yang belakang C, D, H,
G. Yang depan ABFE. Yang kiri ADHE. Yang kanan BCGF. Banyaknya ada 6 bidang. D. Diagonal bidang. Diagonal bidang, contoh yang di bawah. Diagonal bidangnya itu AC dan BD. Setiap bidang ada 2 diagonal bidang. Kita mulai dari atas. AC dan BD. Selanjutnya, yang di atas EG, FH. Yang di belakang CH dan DG. Yang di depan AF dan BE. Yang di kiri AH dan DE. Yang di kanan BG dan CF. Banyaknya ada 12. Yang E, diagonal 2. Diagonal rongnya yaitu AG, BH, CE, DF. AG, BH, CE, dan DF. Itu banyaknya ada 4. Yang terakhir bidang diagonal. Bidang diagonal ABGH, BCHE, CDEF, ADGF, BDHF, yang terakhir ACGE. Jadi banyaknya ada 6. Seperti itu contoh soalnya. 112 benda putar. Contoh yang pertama. Bidang datar AOPB diputar 1 putaran penuh mengelilingi OP sebagai sumbu atau poros. Perhatikan bidang datar AOPB, OP sebagai poros. Jika bidang datar ini diputar seperti ini, maka bangun hasil yang terjadi adalah suatu bangun ruang yang disebut tabung. Contoh yang kedua, bidang datar AOP diputar 1 putaran penuh mengelilingi OP sebagai sumbu atau poros. Perhatikan segitiga AOP, OP sebagai poros, dan diputar seperti ini. Maka, bangun hasil yang terjadi adalah suatu bangun ruang yang disebut kerucut. Ilustrasi di atas menjelaskan bahwa tabung dan kerucut yang merupakan benda putar merupakan contoh bangun ruang selain prisma, piramida, limas, kubus, dan lain sebagainya. 113. Hubungan titik, garis, dan bidang. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH berikut. Melalui 2 buah titik yang tidak berimpit hanya ada 1 garis lurus. Contoh, titik A dan titik C, maka terbentuklah garis AC. Titik F dan titik H
maka terbentuklah garis FH. Jika sebuah garis dan bidang datar mempunyai dua titik sekutu, maka garis tersebut terletak pada bidang. Contoh, garis AC terletak pada bidang ABCD. Kenapa? Pada garis AC terdapat titik A dan C. Pada bidang ABCD juga terdapat titik A dan C. Itu merupakan titik sekutu. Selanjutnya, melalui tiga buah titik yang tidak berimpit atau segaris, hanya ada satu bidang datar. Contoh, titik A, B, dan G membentuk bidang ABG. Karena A, B, dan G tidak berimpit. Ini gambarnya. Melalui dua garis yang berpotongan, hanya ada satu bidang datar. Perhatikan garis yang berpotongan. Garis AG dan CE berpotongan di titik O. Dan bidangnya adalah ACGE. Melalui dua garis yang sejajar, hanya ada satu bidang datar. Garis sejajarnya di sini, garis AC sejajar dengan garis EG, dan bidangnya adalah ACGE. 114. Kedudukan titik dan garis pada bidang. Perhatikan gambar balok ABCD EFGH di bawah ini. Di sini ada titik P sebagai titik potong antara garis AC dan BD. 1. A. Karena titik P pada bidang ABCD, maka dikatakan bahwa bidang ABCD melalui titik P. Yang B. Karena garis AC pada bidang ABCD, garis AC pada bidang ABCD, maka dikatakan bidang ABCD melalui garis AC. 2. Titik D dan garis AC itu sebidang, yaitu bidangnya bidang ABCD. Tetapi titik D tidak pada garis AC. Jika suatu titik dan suatu garis sebidang, maka kemungkinannya adalah titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. 115. Kedudukan garis dan garis dalam ruang. Perhatikan gambar. Jika dua buah garis tidak dapat dibuat suatu bidang datar, maka dikatakan kedua garis bersilangan. Contoh, garis AH dan EG itu bersilangan karena tidak dapat dibuat suatu bidang datar. Garis AH dan BD juga bersilangan, sama seperti tadi, tidak dapat dibuat suatu bidang datar. Jadi kesimpulannya, dua buah garis yang bersilangan, maka keduanya tidak terletak pada satu bidang. Yang kedua, keduanya tidak mungkin mempunyai titik persekutuan. Jadi, jika kedua garis dipanjangkan sampai kemanapun, dia tidak akan bertemu. Selanjutnya, garis AG dan CE mempunyai titik persekutuan, yaitu titik O, sehingga keduanya berada pada bidang yang sama, yaitu bidang ACGE. Garis AC dan EG sejajar, maka keduanya berada pada bidang yang sama, yaitu bidang ACGE, tetapi tidak mempunyai titik persekutuan. Kesimpulan, kedudukan dua garis dalam ruang adalah, yaitu yang pertama, garis bersilangan, berpotongan, dan yang ketiga, sejajar. Itulah kemungkinan kedudukan garis di dalam ruang. Perhatikan gambar. Gambar balok PQRS TUVW. Tentukan yang pertama, garis yang sejajar PQ. 2. Garis yang berpotongan dengan garis SR. 3. Garis yang bersilangan dengan TW. Kita akan jawab mulai dari yang pertama. Garis yang sejajar PQ. Sejajar PQ
Jelas di sini bisa kita lihat, ini ada SR, ini ada TU, ini ada VW. Itu yang sejajar. Dia ada 3. Garis yang berpotongan dengan SR. Perhatikan SR. Garis apa saja yang berpotongan? PS. Jadi setiap ada titik potong, itu merupakan garis yang berpotongan. SR juga berpotongan dengan TS, WS, QS, VS, US. Dari titik R, QR juga berpotongan, PR, TR, UR, WR, VR. Ya, jadi banyaknya ada 12. Seperti itu yang berpotongan. Setiap ada titik potongnya berarti dia berpotongan. Garis yang bersilangan dengan TW. Bersilangan itu berarti garisnya tidak sebidang. Garis yang bersilangan dengan TW salah satunya SR. Ini TW, SR-nya di sini. Artinya TW ada di bidang sini dan SR ada di bidang yang sini. Berarti dia tidak sebidang. PQ, TW dengan PQ juga tidak sebidang dan tidak ada titik sekutu. PU, QS, SP, QV, UR, PV, SU, QU, dan RV kasusnya juga sama. Dia tidak sebidang. TW dengan QU juga tidak sebidang. Seperti itu hubungan garis dengan garis. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga bersilangan. Pada dimensi 3, menggambar adalah hal yang sangat penting. Jadi jika gambar kamu tepat, kamu akan mudah mengerjakan soal-soal pada dimensi 3. Perhatikan, seperti ini contohnya. Gambarlah kubus ABCD EFGH seperti gambar di bawah. Jadi kamu gambar kubus ABCD seperti gambar yang di sini. Kemudian gambar bidang yang melalui titik B, D, dan G. Jadi caranya sangat mudah. Dan usahakan menggunakan pena berwarna biar gambar kita bagus dan mudah membedakan antar bidang. Perhatikan. Bidang yang melalui titik B, D, dan G. Di sini ada titik D, titik G, tambahin dulu sama titik G. Sekarang kita tinggal hubungkan B dengan D. Oke, B dengan D. D dengan G. Kemudian aksen. Inilah gambar bidang BDG. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua, kita gunakan warna biru. Gambar bidang yang melalui titik AFH. Kita tandain titik-titiknya. A, F, H. Kita hubungkan A dengan F. A dengan H. F dengan H. Kemudian arsir. Perhatikan, pada gambar ini jelas kita bisa membedakan bidang BDG dengan bidang AFH. Jadi